Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana sudah kita ketahui, sudah kita pahami semua bahwa ayat tersebut adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Dan perintah itu adalah perintah khusus bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada para nabi, para rasul, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Di antara keutamaan yang begitu banyak, ada keutamaan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya man shoma, man siapa, barang siapa, shoma berpuasa Ramadanan di bulan suci Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan, ya, ada yang beberapa penjelasan mengharapkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada hitung-hitungan dari kata wahtisaban, hisab, menghitung-hitung. Karena sesuai janji Allah, ya, barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya, ya, akan dilipat gandakan pahalanya. Dan di situ Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Wahtisaban, wahtisaban ini juga berarti bahwa dia berpuasa karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ikhlas karena Allah. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah harus ikhlas karena Allah. Ibadah bukan karena siapa-siapa, tetapi ibadah karena Allah, karena perintah Allah, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada puasa? Ya, dengan puasa, ya, kita diharamkan memakan makanan yang halal. Ya. Ayam yang pada hari biasa itu halal boleh dimakan di siang hari, tetapi di bulan puasa menjadi haram, tidak boleh dimakan karena kita dimakan itu akan membatalkan puasa. Ini ujian akan keimanan, ujian akan ketakwaan
seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahtisaban hufirolahu ma taqaddama min dzambi. Hufirolahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Kita mungkin tidak menyadari begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Banyak dosa yang sudah kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya. Terutama dosa kepada Allah. Terkadang kita lalai dengan perintah-perintah Allah. Terkadang azan sudah berkumandang, tapi kita masih mengerjakan hal-hal yang tidak penting, yang jauh kepentingannya dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita meninggalkan sunnah-sunnahnya. Terkadang kita menyepelekan dosa-dosa kecil, bahkan yang makruh, yang tidak selayaknya kita lakukan. Dan banyak lagi kalau kita hitung. Dosa mata kita, ketika di pasar, ketika di perjalanan, ketika di mal, ketika di mana saja, mata kita tidak sengaja, ya, melihat yang tidak seharusnya kita lihat. Yang itu bukan hak dari mata kita, tetapi tidak sengaja mata kita melihatnya. Ya. Kemudian telinga kita, pikiran-pikiran kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, dosa selama setahun yang lalu, dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini puasa yang benar-benar puasa. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, yaitu puasa dengan menahan segala godaan, segala yang dilarang, segala yang tidak dibolehkan, segala yang melakukan hal-hal yang disunnahkan, keutamaan-keutamaan puasa, sehingga puasa yang sempurna itulah yang layak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting yang kita sering sepelekan, dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ini memang tidak terasa ketika kita masih di dunia, tetapi akan sangat terasa nanti ketika kita di akhirat kelak. Bahkan serumit-rumitnya urusan di dunia, yakinlah lebih rumit urusan di akhirat. Seberat-beratnya urusan dunia, yakinlah lebih berat urusan akhirat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita jalankan puasa ini dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan yang terbaik, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang membuat kita galau, ada hal yang membuat kita risau, karena kita tidak punya kepastian apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ada, kerisauan-kerisauan, kekhawatiran-kekhawatiran yang harus ada di dalam diri kita. Apakah puasa kita, ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tidak ada kata lain, tidak ada cara lain kecuali kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan
perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya, semaksimal mungkin. Sehingga kita berharap, kita layak berharap bahwa ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, mungkin itu pesan singkat dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.